Oke, selamat pagi Mas Hamzah Torik. Selamat datang di podcast Mekah. Oke, Mas Torik, boleh perkenalan dulu ke teman-teman. Hari ini kebetulan perdana Mas Torik hadir ya dari Kementerian Pertanian yang insya Allah kita akan kupas tuntas trik masuk ke sekolah kedinasan terutama di Polbangtang Bogor gitu ya. Terus nanti juga ada beberapa runtutan yang notabene ada 10 kali ya 10 pertanyaan yang mungkin hari ini Mas Torik harus kupas tuntas dengan baik karena informasi Mas Torik akan diserap langsung, didengar langsung, bahkan mungkin teman-teman siswa MA Al Khairiyah yang sekarang kelas 12 yang sedang mencari sekolah kedinasan ya. Oke, coba perkenalkan dulu Mas. Oke. Halo teman-teman semua, nama saya Hamzah Torik Abdullah dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Itu di bawah naungan Kementerian Pertanian, salah satu ikatan dinas yang ada di Indonesia. Oke. Dan juga untuk teman-teman semua yang mau tahu tentang kedinasan atau politeknik lain dan juga kampus-kampus lain itu bisa nanti ditanya-tanya aja, dan teman-teman semua persiapkan untuk kedepannya untuk kelas 12, kelas 11, dan kelas 10 agar kedepannya nggak bingung kan. Oke, Mas Torik tadi bilang ini Mas Torik ini kan dari mana asalnya? Dari SMP mana, SMA mana, terus juga kok tiba-tiba ujuk-ujuk ke sekolah kedinasan di Polbangtang Bogor? Saya dari SD nih ya, saya itu SD di SD 04 Rotan dan juga lanjut ke SMP 200. Jadi SD saya sama SMP saya cuma sebelah gedung aja. Sebelah, jadi pada saat dari SD ke SMP itu cuma pindah gedung, temannya sama juga semua. Negeri semua ya? Negeri semua, dan lanjut ke SMA 75 Jakarta, tetangga Alaria sendiri ya. Oke, ternyata Mas Torik ini tadi dari SD, SMP itu bertetanggaan, terus SMA-nya di SMA 75. Tapi itu dengar tadi masalah hobi Mas Torik. Hobinya kan atlet gitu ya. Kenapa tiba-tiba kok ke apa itu namanya? Sektor pertanian. Iya gitu. Gak nyambung gitu loh Mas Torik. Karena yang saya lihat kalau atlet biasanya larinya mungkin guru PJOK gitu kan. Fisioterapi. Iya, fisioterapi atau bahkan yang sekarang lagi boomingnya timnas gitu kan. Iya, gitu. pelatihan Nggak gitu ke kan. situ, tapi malah tertariknya ke pertanian gitu. Apakah emang ada cita-cita jadi Mas Menteri Pertanian? Waduh, kalau cita-cita untuk jadi Mas Menteri Pertanian itu masih jauh lah. Tapi karena di Rorotan sendiri itu kan adalah satu lumbung padi Jakarta. Karena kebetulan rumah saya itu berpapasan sama area persawahan. Oke. Jadi tembok rumah saya sebelumnya itu udah area persawahan. Nah, padi dan beras yang ada di Jakarta khususnya itu dia ambil dari area persawahan yang ada di Rorotan. Oke, berarti dari ide itu karena dekat rumahnya dekat pesawahan, jadi ada ide yang notabene Mas Torik itu harus apa ya istilah kalau yang saya bilang gimana caranya bisa mendigitalisasi sawah itu mengembangkan gitu. lah. Gitu, dan itu emang ada programnya gitu kan di Ada. tempatnya Mas Di Torik. tempat saya ada. Dan juga ini untuk lanjut kenapa saya bisa nyemplung ke pertanian ya. Itu karena juga sekolah saya dulu sekolah di Wiata, jadi otomatis itu sama bagian pertanian sama bagian tumbuhan tuh ya berkesinambungan. Terlebih saya juga suka aktif di kegiatan-kegiatan kepramukaan. Wow. Nah, otomatis tuh jadi kayak nyambung berarti. Jadi nyambung tuh kata saya. Wah, ini interesting banget nih buat temen-temen buat saya sendiri dan juga buat temen-temen yang emang suka banget buat jalan-jalan gitu kan, lagi hiking atau apa segala macam, rambutnya tiba-tiba nggak tahu jenis tumbuhannya apa, makan aja. Tapi jurusannya tadi IPA. Saya jurusannya IPA. Berarti suka biologi juga? Suka. Saya basicnya dari fisika. Oh, Dari fisika. Wah, nih teman-teman ya. Nih yang masih jurusannya IPA ya, kalau kalian suka ke sekolah kedinasan terutama Polbangtang Bogor di naungan Kementerian Pertanian ya, bisa nanti secara pribadi atau personal juga bisa menghubungi Mas Torik ya di Instagramnya nih. Instagramnya apa nih Mas? Torik Hamzah ya. Nanti kita akan coba share personal kalau informasi yang ini belum terlalu update. Oke Mas Torik, tadi berkaitan dengan biografi atau apa ya istilahnya sekelumit lah ya, secangkir sekecil biografi Mas Torik. Kita lanjut
Klik sebenarnya Mas Tori. Ini kan udah teman-teman udah kelas 12 ya. Jadi tentunya butuh informasi banyak berkaitan bagaimana sih cara Mas Tori kok bisa masuk dan lolos gitu ke apa itu ke Polbangtan Bogor itu, apa ada trik tertentu atau belajar terus menerus atau SKS sistem kebut satu malam, dan di situ ada berapa tahapan tes gitu Mas Tori di Polbangtan Bogor sendiri gitu. Silakan. Kalau untuk saya sendiri saya masuk di jalur umum. Oh, jalur umum itu jalur yang seperti apa? Jalur yang market tes. Jadi pertama itu tes administrasi, dari Administrasi, nilai rapor, nilai rapor. prestasi, sertifikat prestasi, sama ya kayak SKCK pelakuan baik seperti itulah. Itu di-upload. Iya, semua. di-upload semua. Kalau lolos pemberkasan, lanjut. Pertama administrasi itu pemberkasan itu di-upload semuanya. Setelah itu kalau lanjut nanti ada tes CAT. CAT itu apa? Pertanyaan dari apa itu CAT? Itu untuk tes komputer gitu, tes komputer yang dilakuin di BKN. Oke, lo udah termasuk kayak tes PNS gitu ya? Iya. Oke. Itu Isinya apa saja di tes CAT itu? Boleh dong bocorin dikit ya kan? Teman-teman pasti tentunya apa ya? CAT itu apa sih? Di dalam tes CAT itu ada salah satu aja. Nah ini kita coba ya kulik gitu biar ada bocoran dikit, walaupun maaf aja ya, kita nggak tahu tahun sekarang beda apa masih sama gitu sih. Kalau di tahun saya itu dia tes CAT-nya lebih ke bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia, matematika, sama bahasa Inggris dan pertanyaan peternakan. Oh, pertanyaan peternakan, dan itu komposisinya sama atau ada komposisi terbesar apa gitu, misalkan bahasa Inggris yang umum misalkan 30-30, yang paling besar misalkan peternakan gitu. Jadi untuk komposisinya sendiri itu ada. Untuk saya sendiri kan karena saya belum begitu paham pertanian ya. Saya pada saat tes itu nilai pertanian saya rendah, tapi di nilai-nilai pengetahuan yang lainnya seperti bahasa Indonesia, matematika, itu kan pengetahuan umum, itu mendapatkan hasil yang cukup bagus. Jadi meloloskan saya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Ternyata teman-teman nih, kalau kalian mau masuk tahapannya itu tadi yang pertama administrasi itu diupload semuanya, betul ya? Yang kedua ada tes CAT yang nanti kolaborasi kalau enggak sinkronisasi dari BKN itu, dan isinya itu tadi ada bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, terus juga tadi ada tambahannya dari pertanian gitu ya. Terus selanjutnya selain tes CAT ada lagi. Setelah tes CAT itu ada tes wawancara. Iya. Oke. Wawancara secara online kan pas waktu itu Mas Tori lulusan ini ya, COVID ya, angkatan pertama COVID. Online. Oke. Itu online, dan juga online itu ternyata lebih sulit ya daripada ketemu langsung. Oh gitu. Kenapa? Atau kendala jaringan? Pertama kendala jaringan, kedua kita karena nggak tahu langsung, misalnya nggak ketemu orangnya langsung, jadi kita nggak tahu ekspresinya gimana. Kita jadi nggak bisa mainin kalimat-kalimat yang tepat, karena kalau online kita mikirnya jadi flat aja. Oke, contoh salah satu pertanyaan yang bikin teman-teman mungkin apa sih pertanyaan ketika wawancara gitu. Nah, salah satu itu kayak paparin visi misi. Oh, visi misi masuk ke Polbangtan Bogornya gitu. Visi misi Polbangtan, terus alasan, terus hal-hal apa yang ingin kamu kembangkan sama kamu di Polbangtan. Nah itu karena gitu sempat online, jadi kayak kebanyakan kan dari kita semua tuh kayak kalau tes gitu kayak flat aja gitu, kayak masuk syukur enggak ya udah. Apalagi karena online, jadi tuh beberapa jawaban saya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah untuk rankingan pada saat tes wawancara masuk sih, alhamdulillah masuk sekitar 10 besaran. Makanya untuk teman-teman semua itu jangan ngeremehin banget public speaking, itu penting banget, dan juga biasanya untuk berpikir kritis. Oke, itu udah ada 3 ya. Ada yang pertama tadi administrasi, CAT, terus juga tadi wawancara. Terus yang terakhir biasanya itu ada semapta. Apa itu? Olahraga gitu. Kayak satoran, push up, kayak ini ya, lebih yang ringan-ringan gitu, workout gitu. Iya, workout ringan. Itu juga ditanyakan. Itu juga ada. Karena kan di kampus kedinasan itu benar-benar jadwalnya padat banget. Kita udah bangun tuh pada saat masa pengenalan, masa orientasi Nabidama itu sekitaran jam 3 pagi kita udah bangun. Jam 3 pagi subuh? Iya, jam 3 pagi kita udah bangun. Nih yang suka, teman-teman yang suka nggak sholat subuh, jangan sampai nih ya masuk sekolah kedinasan nanti jam 3 itu udah bangun, dan itu wajib gitu ya.
gitu ya. Jadi emang benar-benar disiplin banget. Telat sedikit biasanya ada sanksi. Ada punishmentnya bukan sendiri tapi satu angkatan. Wow. Makanya kita tuh diajarkan tuh rasa kemanusiaan, saling peduli sama gotong royong di situ. Itu rasa kemanusiaan sama toleransi tinggi banget sih di situ. Oh, luar biasa Di situ. ya. Jadi bukan hanya kedisiplinan yang diajarkan, tapi rasa dari nilai Pancasila itu sendiri, demokrasi, gotong royong, toleransi, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ternyata ya. Jadi tadi tahapannya itu ternyata ada administrasi, CAT, wawancara, olahraga tadi ya. Itu karena tes kebugaran mungkin katanya, karena di sana katanya kata Mas Torik jadwalnya benar-benar padat. Kita butuh badan yang fit, butuh badan yang kuat, sehat gitu ya, sehat jasmani dan rohaninya ya. Tentu teman-teman juga paham kalau jasmaninya harus diisi dengan apa, tapi semuanya emang itu benar-benar di apa ya, diporsir gitu, ditekankan gitu Mas Torik kalau masuk ke situ gitu. Kan tadi ada terakhir mungkin dalam artian itu apa ya, kalau yang saya tangkap ini kan ada tahapan 4 gitu. Nah mungkin yang paling terakhir begitu, atau emang ada lagi panjang? Kesehatan. Oh, ada tes kesehatan juga. Ada. Itu kita harus ke puskesmas atau ke BKN-nya atau yang narkoba dan sebagainya gitu? Iya, harus kayak kok ada catatan khusus dia ke BNN gitu untuk tes gitu, ada apa, cek narkotika kan gitu juga. Terus juga kita cek ada varises kah atau varikokel kah, segala macam seperti itu. Oh, dicek semuanya ya gitu ya. Jadi seperti kalau teman-teman mau masuk kepolisian, jadi diminimalisir tidak ada kecacatan gitu. Oke, jadi benar-benar karena ini nanti setelah lulus biasanya langsung ada ikatan dinas ya, makanya ditesnya dari awal pertama gitu. Jadi teman-teman yang masih males-malesan, jorok-jorokan, yang nggak mau suka olahraga ya, nggak mau mandi juga sama ya. Iya, karena kalau mau mandi, apalagi pertanian kan, kita terjun langsungnya ke lahan apa segala macam kan. Kalau nggak mau mandi terjadi bergerak kan kulitnya, jadi gatel-gatel apa segala macam, suram ya, pada mencrok semua. Seru juga ya teman-teman, kita ngobrol banyak nih. Tadi sudah ngobrol geografinya Mas Torik, terus juga bagaimana sih cara masuk sekolah kedinasan. Ternyata ada banyak tahapan ya. Nanti kalau teman-teman kurang info bisa lah nge-DM atau follow dulu Instagramnya Hamzah Torik atau Polbangtang Bogor nih di sini ya. Sama teman-teman juga jangan sistem kebut semalam, dicicil. Oh gitu. Kalau mau tes, kalau bakal bisa ya kalau SKS itu. Bisa, capek banget. Luar biasa. Jadi mendingan dicicil sambil main game, sambil main HP. Itu kan main HP mulu malam jenuh ya. Ya itu tipis-tipis lah, ngerjain kuis-kuis lucu-lucu apa segala macam yang bisa ngasah kemampuan otak. Seperti itu. Itu trik dari Mas Hamzah ya, Mas Torik itu. Kalau teman-teman ya katanya generasi milenial gitu yang sukanya main handphone gitu ya, dan tipis-tipis sedikit lah katanya, tipis-tipis pelan-pelan, jenuh juga kan main handphone, ya udah baca-baca gitu ya gitu. Oke, Mas Torik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi berkaitan dengan tes. Terus Mas Torik udah masuk nih di Polbangtang Bogor ya. Kegiatannya itu apa saja sih sebenarnya di situ sampai istilahnya setelah lulus nanti jadi ikatan dinas gitu, apa sih sebenarnya di dalam itu? Apakah cuma macul ya kan? Padahal kalau saya pribadi itu kan emang bukan mantan ya, tapi emang orang tua saya petani, dan petani di sana ya macul, nyangkul gitu kan, nanam ini, nyabutin serabut, terus nyiramin, kayak apa itu namanya, buat biar hamanya pada hilang, biar itu subur. Ada yang ngluku namanya. Ngluku itu dia pakai tradisional, bukan traktor ya, tapi tradisional ngluku pakai kerbau. Kebetulan saya punya kerbau Mas Ferry di rumah, dan itu emang udah berpuluh-puluh tahun itu kerbau bisa menghasilkan sesuatu dan bisa menyekolahkan bahkan mengkuliahkan saya. Nah, kalau di kegiatan di Polbangtang Bogor itu apakah seperti itu gitu? Untuk kegiatannya kita semua karena basic pertanian, otomatis kita terjun langsung kan ke lahan apa segala macam, ngolah lahan, terus ngolah tanahnya, terus juga kita harus mengidentifikasi lahan itu sendiri gimana. Tapi
enggak selamanya kotor-kotoran. Oh gitu. Iya dong. Kan situ kan dari sekarang- Jakarta gitu. Iya. Jakarta itu kan anak muda alergi, saya nggak mau kotor gatal gitu, takut hitam panas. Gitu kan, betul kan? Kebetulan saya udah hitam jadi saya pede-pede aja sih. Kalau Ya, saya mah karena hitam karena atlet, pemain bola kan, gitu ya, kan. kan suka di Beda sama lu ukuran. Ya, Gitu. tapi kan ya udah lah kalau itu mah hitam aja. Tapi kalau untuk ngolah lahan itu sendiri, kegiatannya itu seperti ngolah lahan apa segala macam. Itu ada, kita akan ketemu tuh namanya canggul itu ketemu, terus ketemu golok itu iya, terus ketemu sama namanya arit itu iya. Tapi nggak selama 3 tahun atau selama pendidikan di sana. Oke. Karena itu hanya untuk ngajarin dasarnya kita aja. Oke. Sampai kita menghargai ini proses pertanian yang masih kebanyakan orang Indonesia pakai. Oke. Karena kan perlu kita akui untuk alat mesin pertanian itu belum secara merata Siap. diaplikasikan di Indonesia kan. Hanya ada di beberapa tempat. Jadi ya kita harus menghargai petani-petani yang juga yang udah kerja secara tradisional dan juga secara turun menurun dan lebih menghargai hasil olahan dari petani itu sendiri. Kayak makan kita harus habis, nggak ngebuang makanan, kayak gitu tuh kan banyak tuh kejadian seperti itu. Tapi karena kita udah sekarang eranya 4.0, ya kan? 4.0. Yoi. Oh, belum 5.0 nih. Belum dong. Oke. Itu masih di Jepang. Oke. Itu masih di Jepang wacananya. Siap. Oke. Indonesia kan baru masuk 4.0. Iya, 4.0. Nah, itu kita semua udah pakai digitalisasi. Kita ada smart greenhouse. Mama, stop dulu. Itu tadi apa? Digitalisasi. 4.0 itu ini apa? Kepanjangan dari apa? 4.0. 4.0. 4.0. Itu 4.0. Nah, Itu itu bukan bahasa 4.0. bisa 4.0 bisa 4.0. Oh, oke. Gak apa-apa kan teman-teman? Iya. Lanjut. Itu kita melakukannya ada smart greenhouse kan, otomatis itu kita kita bisa ngecek hasil tanaman apa segala macam secara monitor lewat HP, lewat komputer. Dan juga sekarang itu nanam di lahan itu nggak perlu kita satu-satu. Oke. Kita bisa menggunakan drone. Drone. Wah, itu baru dengar saya drone. Ada drone pertanian. Oke, itu jadi apa itu drone? Drone pertanian itu ya drone yang untuk emang spesifikasinya lebih besar, lebih kuat. Oke. Karena kan dia akan membawa air atau mungkin pestisida atau mungkin benih yang akan ditebar di lahan yang udah kita olah kan. Jadi kekuatan drone ini cukup solid. Nah itu udah kita gunakan. Jadi kita nggak perlu capek-capek satu-satu kita nanemin di lahan apa segala macam. Jadi kita cukup duduk santai, kita terbangin drone. Drone kan sekarang juga bisa menggunakan HP kan. Oh iya, yang pakai itu bisa kita lakukan. Jadi kita bisa adem aja di ruangan apa segala macam. Itu drone berjalan begitu saja. Jadi tapi itu mulus. Kan kalau saya di kampung itu Mas Torik, kita nyuruh ibu-ibu ya, suruh pada nanamin itu ke gitu kan. Tapi sekarang udah zamannya smart city ya. Dan itu termasuk program dari Polbamtang Bogor juga. Program dari Polbangun sama dari pemerintah. Oh, sekarang pun lagi ada kerjasama sama Korea. Oh, luar biasa ya. Luar biasa termasuknya Mas Ferry ya. Mas Hamzah ya. Oke, tadi sudah saya tanyakan di Polbamtang Bogor, di dalamnya gak cuma hanya macul-macul aja kok, tapi ada kegiatan-kegiatan yang notabene-nya berkaitan dengan pengembangan pertanian. Kayak tadi dengar bagaimana sih cek identifikasi lahan, subur atau tidak, bagaimana penyuburan dan sebagainya. Ternyata udah menggunakan fasilitas yang notabene smart city ya, dalam artian ini zamannya 4.0 atau 4.0 or 4.0 gitu ya. Oke, Mas Tori, kita lanjut ya. Ada program apa di Polbamtang Bogor yang saat ini mungkin kolaborasi dengan pemerintah atau yang sedang ditujukan? Karena pas waktu kemarin saya ngeliat di berita ada tuh pengembangan smart city-nya gitu kan, terus juga hortikulturanya gitu, terus bahkan ada 2
uji coba gitu. Jadi di penyilangan gitu loh. Itu emang benar itu dilakukan di Polbangkang Bogor. Iya, itu ada. Kita ada lab khusus untuk melakukan hal kegiatan seperti itu. Jadi ketika kita melakukan uji coba kan hasilnya pasti harus dibawa ke lab atau segala macam. Itu kita identifikasi hasil olah labnya sama hasil uji cobanya seperti apa. Itu juga ada. Kayak kemarin itu untuk programnya sendiri, karena Indonesia juga kebanyakan orang mau jadi PNS ya. Dari Polbangkang itu sendiri dia ngebangun untuk orang-orang nggak jadi PNS, ada pikiran untuk menjadi entrepreneur muda, wirausaha. Oke, gitu. Young entrepreneur. Ya, program wirausaha. Jadi program wirausaha itu ada ya, dari Polbangkang. Seperti saya disuruh untuk membangun wirausaha apa, terserah dengan bidang yang berkaitan dengan pertanian, dan itu akan dimodali. Oke, kira-kira modalnya berapa nih? Tergantung kebutuhan yang kita minta. Oh gitu, seperti kita ngajuin proposal gitu. Iya, kita pasti ngajuin proposal. Jadi kita nge-branding. Ya, kebetulan di saya itu UJA, itu kayak menyalurkan jasa Alsintan, alat mesin pertanian. Jadi kalau misalkan untuk petani-petani yang malas ngolah lahan apa segala macam atau alat pertanian rusak, itu bisa langsung hubungin saya. Nah, ntar kita yang lakukan pekerjaannya, kita yang ngolah lahan, kita yang ngurus lahannya, kita juga memperbaiki alat mesin pertaniannya. Kan banyak juga nih kayak petani-petani itu traktor itu kalau udah rusak udah dibiarin aja kan, padahal masih bisa dibenerin. Gitu. Seperti bengkel tani gitu lah. Oke, sip. Oh, ternyata teman-teman ya di Polbangkang Bogor itu nggak harus jadi PNS gitu kan, tetapi ada sedikit bocoran nih untuk teman-teman, ternyata dididik juga untuk jadi youngpreneur ya. Jadi ini teman-teman muda jadi pengusaha muda tapi masih ada sinkronisasi dengan pertanian kayak tadi mungkin berkaitan dengan Mas Hamzah Thorik bikin brandingnya Ubja itu urban apanya dari apa? Itu untuk unit penyewaan jasa Alsintan. Oh gitu, unit penyaluran jasa Alsintan. Alat mesin pertanian Alsintan. Oh, Alsintan itu alat-alat mesin pertanian. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman terutama nanti kan ini podcast Mekah ini akan diviralkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman terutama anak-anak muda atau bapak-bapak yang mungkin bukan malas tapi senggan atau sibuk gitu ya, tidak mau ngurus lahannya ataupun bahkan alat-alatnya banyak yang rusak, bisa hubungin Mas Hamzah gitu ya. Jadi bisa DM atau di nomor ini nih ya nanti ya. Jadi teman-teman bisa via DM atau via chat personal Mas Hamzah. Oke. Mas Hamzah, tadi berkaitan dengan program sudah, berkaitan dengan tadi ada tambahan kolaborasi. Nah ini Mas Hamzah, Mas Hamzah sendiri sebenarnya ada niatan atau bakat enggak sih? Yang saya lihat kan atlet gitu ya, bakat tapi emang ada rujukan dari orang tua atau teman-teman atau emang dari bakat sendiri saya mau ke Polbangkang Bogor gitu atau ke pertanian, karena yang saya lihat apa ya serasa nggak pantas saya gitu masih apa ya pepatah bilang apa ya yang anak muda kok mau sih jadi petani gitu, apa nggak takut masa depannya suram gitu. Untuk itu saya nggak pernah takut masa depan suram karena rezeki itu kan udah ngatur ya. Oh ya. Allah ya. Nah udah ada Allah yang ngatur, jadi ya ngapain amat dipikirin, yang penting kita jalanin aja semaksimal kita. Toh kalau ada yang lebih wah yang kita dapat itu tandanya bonus aja, rezekinya berlebih seperti itu. Tapi fun fact, selama COVID ini sepak bolaan atau olahraga atlet itu kegiatannya dihentikan. Iya, betul. Banyak yang hilang lapangan kerja. Iya, betul. Sedangkan sektor pertanian terus melejit. Oke. Karena sektor pertanian kita ini bisa stok dari hasil pertanian sekarang sampai ke tahun 2040. Jadi pada saat kita ini udah punya stok untuk 2040, hasil pertanian kita udah ada untuk kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu. Jadi sektor pertanian itu pasti terus naik karena sektor pertanian itu cakupannya luas. Oke. Karena di pasar itu juga berdagang itu merupakan sektor pertanian juga, termasuk sektor pertanian. Karena di pasar sendiri kan menjual beli apa segala macam itu kan yang mereka jual beli kan
seperti sayur, Iya. yang mana itu hasil pertanian, keripik, hasil olahan pertanian, yang mana itu menunjukkan bahwa sektor pertanian itu luas. Sektor pertanian bukan hanya melulu tentang kita capek-capek di lahan, di sawah. Oke. Bahkan untuk teman-teman semua yang lagi booming-boomingnya coffee shop, Kayak coffee shop itu ya. termasuk sektor pertanian. Di kopi ya, bidang kopi. Iya, di bidang biji kopi apa segala macam. Itu kan biji kopi itu kan harus ditanam, Ya. harus bertani dong. Siap. Habis itu diolah, sektor pertanian dong, pengembangan olahan pertanian. Habis itu dijual, berniaga, sektor pertanian lagi. Oke. Jadi sektor pertanian itu luas cakupannya, bukan hanya kita panas-panasan di lahan. Oke. Ternyata luas banget ya untuk sektor pertanian, dan bahkan tadi Mas Ramzi itu lebih memilih niatannya untuk terjun langsung ke Polbantang Bogor dibandingkan atlet, karena tadi melihat masa-masa pandemi ini ternyata ini oke ya, berkaitan dengan sektor pertanian Mas Hamzah ya. Kan Indonesia termasuk negara agraris ya kan. Wah, tapi kok yang saya dengar saat-saat ini bahwa banyak sih kita kayak harus Ekspor. ya gitu kan. Itu pandangan dari Mas Hamzah pribadi gitu, itu gimana? Kalau saya karena dari sektor, saya salah satu orang yang terjun langsung di sektor pertanian, rada ya gimana, kita sudah mengolah apa segala macam, sedangkan olahan kita melimpah, hasil pertanian kita melimpah, tapi kenapa kita harus tetap ekspor impor? Ya kita nggak bisa egois juga kan sebagai negara, kita juga harus jalan kerjasama. Kesepakatan kerjasama juga sudah diatur. Jadi ya kalau misalnya dari sektor pertanian kita ngerasa sedih, tapi kita nggak bisa egois gitu aja. Oke. Karena kan ini bentuk kerjasama antar negara kan, cakupannya lebih luas. Jadi ya mau nggak mau kita yang sebagai petani ini mengembangkan lagi. Jadi kita jangan jual barang mentah, jangan jual barang hasil pertanian pok gitu aja. Kita olah, biar kita juga bisa ekspor impor juga kalau keluar. Jadi mau nggak mau seperti itu, karena kan persaingan sekarang makin ketat ya. Ketat ya. Dan juga sekarang ini dituntut kreativitas. Setuju. Jadi kalau misalnya kita hanya menjual barang mentah, ya itu kita nggak akan pernah berkembang. Apa bedanya kita sama zaman Belanda dulu, kita VOC datang ya kan? Terus mereka ngambil rempah-rempah, mereka yang ngolah, mereka dapat untung lebih besar. Berarti kan Indonesia sebenarnya bisa ya. Ini sebenarnya berharap banget nih teman-teman ya, dengan didirikannya petani-petani muda, from thinking smart ya kan, membuat perubahan karena harus berkolaborasi, digitalisasinya gitu kan, berkaitan dengan apa itu namanya 4.0 ini. Emang petani-petani muda ini harus bisa targetkan bahwa Indonesia kuat dengan pangannya, ya gitu kan. Karena kalau nggak salah di zamannya, kita kembali ke flashback sejarah, wah saya juga guru sejarah ya. Di flashback ke belakang pas zamannya Bapak Soeharto. Iya, itu kan terkenalnya bahwa Indonesia padi. itu lumbung padi gitu kan. Jadi kuat ketahanan pangan nasionalnya itu benar-benar ada gitu kan. Nah, pandangan kedepannya untuk generasi muda itu bagaimana, Mas Sorik? Kan Mas Sorik di bidang pertanian gitu. Untuk pandangan kedepannya, Indonesia itu punya rencana di 2045 menuju Indonesia Emas 2045, karena 100 tahun Indonesia. Jadi Indonesia harus kuat di segala sektor, ekonomi, kesehatan itu harus kuat, pangan seperti itu. Jadi kita ini yang muda-muda lagi gencar-gencar, apalagi di sektor pertanian, untuk dapat meningkatkan sektor pertanian itu sendiri. Karena menuju Indonesia Emas 2045, persiapannya harus dari sekarang dong. Oke. Harus matang. Kalau misalnya nggak matang, nanti untuk ke 2045 gimana kita mau kuat pangan, kuat ekonomi kan. Terlebih kita juga ada bonus demografi. Oke. Ya kan di 2045. Jadi ini cakupannya udah luas, otomatis pertanian ini adalah merupakan sektor yang paling strategis lah, karena pangan ini pasti selalu dibutuhkan. Apalagi dia sekali makan kan habis, ntar dia beli lagi, otomatis terus diolah dan kelanjutan. Jadi harus merata dong perkembangannya, nggak bisa hanya di Jawa, nggak bisa hanya di Bandung saja, itu harus diluaskan. Nah untuk teman-teman, ini tuh sektor pertanian bukan hanya untuk jadi petaninya doang ya. Ini teman-teman bisa untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian di daerah-daerah lain.
karena untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Luar biasa ya pandangan anak muda. Oke, Mas Torik, ini udah hampir mau habis ya. Nanti akan dilanjut sama kakaknya, tapi ada pertanyaan atau pesan singkat untuk teman-teman kelas 12 terutama yang ingin masuk ke sekolahan dinas Polbantang Bogor ya. Apa pesannya, terus juga apa yang Mas Torik harapkan dari teman-teman terutama di podcast Maka ini gitu kan, agar teman-teman bisa menyaring dan bisa mau ke Polbantang Bogor terutama di kedinasan kepertanian gitu. Silakan Mas Torik. Nah, untuk teman-teman semua, karena ini salah satu madrasah ya, madrasah itu kan menciptakan generasi-generasi yang berasaskan kebermanfaatan. Iya betul. Ya kan? Kalau teman-teman semua nggak mau kayak dicap lulusan madrasah jadi ustadz doang, marbot ya kan? Iya, tadi dibilangkan ya sama Pak Kepsek gitu ya. Menjadi petani merupakan salah satu mengamalkan ilmu yang telah didapat di madrasah. Jadi dia bermanfaat bukan hanya untuk diri dia sendiri, tapi bagi orang banyak. Apalagi kalau kita jadi petani nih, hasil pertanian kita yang dimakan sama orang lain dan juga orang lain itu menjadi sehat, menjadi dapat menjalankan aktivitas dan juga dapat beribadah kepada Allah Tuhan semesta alam ya. Otomatis kita akan dapat pahalanya. Jadi ini salah satu adalah konsep kebermanfaatan dan salah satu jariah, amal Jariahnya ya. Iya, jadi untuk teman madrasah, wah ini cocok banget karena dapat mengamalkan nilai kebermanfaatan itu sendiri. Siap. Seperti itu. Dan juga untuk teman-teman jangan pernah mikirin kayak pertanian capek, panas-panas aja. Coffee shop itu salah satu sektor pertanian. Iya betul ya. Ya sekarang anak muda nongkrong gitu ya. Nongkrong setiap malam ya kan. Minum kopi padahal nggak tahu itu apa. Iya betul. Itu salah satu sektor pertanian. Jadi nggak usah teman-teman takut kayak ntar lulusannya cuma jadi pertanian. Enggak, lulusannya luas. Di saya itu untuk pertanian sendiri ada 3 kelas. Ada agribisnis, ada penyuluhan pertanian, ada teknologi mekanisasi. Oh, ada berapa jurusannya tadi? Prodinya. Untuk Okay. prodi pertanian ada 3, untuk prodi peternakan ada 2. Oh. Jadi total ada 5. Total ada 5. Nah, untuk pertanian itu sendiri ada agribisnis, terus ada penyuluhan pertanian, sama ada teknologi mekanisasi. Nah, saya ada di teknologi mekanisasi. Jadi tuh teman-teman, kita tuh untuk anak teknologi mekanisasi kita benar-benar gimana cara ngedesain mesin, kita juga belajar bagaimana kita mengaplikasikan suatu perancangan robot apa segala macam. Jadi menuju Indonesia yang lebih baik dan juga untuk membantu sektor pertanian. Jadi teman-teman tuh nggak usah takut kayak ntar pertanian palingan jadi macul gitu, jadi di lahan aja. Padahal kan kayak hasil kalau kita bisa ekspor impor biji kopi yang udah kita olah, itu satu sektor pertanian di bidang agribisnis. Di penyuluhan kita bisa mengasih ide-ide dan juga pandangan kita untuk mengembangkan sektor pertanian, atau mungkin kita karena di penyuluhan pertanian ditekan untuk berpikir kritis habis-habisan. Kita masuk ke sebuah instansi atau perusahaan, terus dengan pressure yang ketat gitu, kita jadi udah terbiasa. Jadi nggak usah teman-teman khawatir lingkupnya kecil, malah lingkupnya luas banget. Luas ya ternyata kalau kita berbicara sektor pertanian ya Mas Hamzah ya. Terakhir paling akhir aja Mas Hamzah ya. Untuk teman-teman kelas 12 yang masih bingung ya, karena kan saya pernah ada di fase mereka. Iya, itu bingung dan juga nanti akan ngerasa insecure ketika teman-teman yang masuk SNM lolos, kok saya belum gitu ya. insecure. Soalnya emang ini dilema banget ya untuk kelas 12, bahkan kemarin juga aduh saya udah dapat tekanan dari orang tua suruh masuk sini dengan nilai yang pusing, terus suruh belajar siang pagi malam gitu Mas, sampai istilahnya ada anak yang curhat ke saya tuh sampai nangis gitu kan, saya jadi sedih gitu. Jadi ternyata trik dari Mas Torik itu benar-benar mungkin sedikit ya meminimalisir kegalauan anak-anak kelas 12 gitu ya. Oke, tadi ternyata ada 5 jurusan. Nah, tadi gak dikupas ya 5 jurusan itu. Oke, next mungkin kita akan kupas 5 jurusan itu di podcast Maka sama Mas Hamzah Torik. Tapi sebelumnya kita punya tagline nih. Podcast Maka, tagline-nya podcast Maka, dengerin curhatannya, ambil hikmahnya. Dengerin curhatannya, ambil hikmahnya. Betul. Oke, kita bareng-bareng ya. Podcast Maka, dengerin curhatannya, ambil hikmahnya. Oke. Terima kasih dari saya ya.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam bertutur kata atau mungkin tadi ada bahasan-bahasan yang notabene yang mungkin tidak bermanfaat. Ya. Skip aja ya. Terima kasih Mas Hamzah Thorik Abdullah ya. Dan hari ini mungkin nanti akan bisa bareng bersama anak jurnalis tanya-tanya. Tapi sebelum itu kita say goodbye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya podcast Maka. Ambil hikmahnya. Salah saya. Oh, ambil? Apa sih tadi? Lupa lah. Oh lupa, aduh. Oke, podcast Maka. Dengerin curhatannya, ambil hikmahnya. Dengerin curhatannya, Ambil hikmah. Oke, podcast Maka. Dengerin curhatannya, Ambil hikmahnya. Thank you. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.